Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu memindahkan data kuesioner ke Excel terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan coding 1 dan 2, 1 setuju, 2 tidak setuju. Kalau teman-teman ada yang menggunakan coding lebih dari ini, masukin aja. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Masukin aja kodenya, dan jangan pakai angka 0. Kenapa? Kalau pakai angka 0, terkadang di SPSS suka nggak kebaca. Jadi hasilnya jadi nggak sesuai. Untuk menghindari hal itu, lebih baik pakai angka 1, 2, 3, 4, 5 saja. Di sini saya ada 2 variabel pengetahuan dan sikap. Sebelum itu kita rapihin dulu dengan cara kita kasih keterangan di atasnya, yaitu P1, P2. Maksud P1, P2 ini yaitu pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Total pertanyaan ada 23 pertanyaan. Dan yang di sini adalah jumlah. Ini jumlah sebaris ini wajib dijumlahkan karena ini yang akan menentukan valid atau tidaknya sebuah pertanyaan. Dan di sini adalah nomor di sini adalah jumlah respondennya, teman-teman. Di sini saya ada 30 responden. Setelah melakukan ini, kita pindahin data ini ke SPSS-nya. Cukup diblok aja dari P1 sampai jumlah ya, terus sampai bawah. Tinggal copy, masuk ke data view, var1, paste. Oke, data sudah masuk, bisa lihat sendiri di sini ada var 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita pindah ke variable view, desimal kita nolkan. Kenapa dinolkan? Biar nggak pusing. Kita lihat nih. Nah, nggak pusing kan? Jadi nggak ada 0, di belakangnya. Jadi cukup satu angka aja. Kita copy aja biar nggak capek. Terus di blok sampai bawah. Terus di paste. Oke, udah semua. Nah, var sendiri biar kita nggak pusing untuk melihat pertanyaan satu ini valid atau enggak, kita ganti. Klik di name 1 kali. Terus tinggal Ctrl F. Di sini ada find and replace, kita pilih replace, ketik di sini var 03 kali, replace with P. Maksud P di sini pertanyaan. Terus tinggal klik replace all. Close. Nah, bisa terlihat pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ingat, kita pertanyaan 23, yang paling bawah adalah jumlah. Setelah seperti ini, kita cek lagi data view-nya. Oke, semua udah masuk. Jadi jumlahnya udah di ujung. Masuk lagi ke variable view. Kita mulai ujinya. Klik analyze, correlate, bivariate. Masukin semuanya, Ctrl A. Terus pastiin personnya di checklist, detail, flag-nya. Terus oke. Kita tunggu, dan ini adalah hasilnya. Person correlation-nya. Ini yang jadi acuan kita valid atau tidaknya. Dan N ini adalah jumlah dari respondennya. Saya pakai 30. Kalau teman-teman lebih, pasti disesuaikan. Nah, ini lihat di sininya. 0,403. Apakah valid? Bagaimana cara menentukan apakah ini valid atau tidak? Kita lihat RTabel. Di mana download RTabel? Di Google banyak, teman-teman. Bisa langsung download aja. Di sini udah saya download. Nah, ini distribusi nilai RTabel signifikansi 5% dan 1%. Maksud 1% di sini adalah 10% ya. Kalau teman-teman pakai yang uji validitas 10%, pakai yang 1%, kalau 5%, 5%. Karena di sini saya pakai 30. Jadi
R tabelnya adalah 0,361 dengan jumlah 30 responden. Kalau teman-teman respondennya ada 20, berarti R tabel 5%-nya adalah 0,444. Oke, diingat ya, 0,361. Kita balik lagi ke SPSS. Di outputnya, lihat 0,403. Lebih dari 0,361 apa kurang? Lebih. Kalau lebih berarti valid. 0,818 valid atau tidak? Valid karena lebih nilai dari R tabel. Nah, kemudian yang ini 0,350 valid atau tidak? Yaitu tidak valid karena di bawah dari 0,361. Bagaimana kalau solusi yang tidak valid? Ada dua opsi biasanya ke dosen pembimbing teman-teman. Satu, pertanyaannya dieliminasi. Yang kedua, teman-teman ganti pertanyaan baru dan melakukan uji valid ulang. Maksudnya tuh bikin pertanyaan baru, sebar kuesioner lagi, dan diuji lagi. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini paham? Di next video kita akan bahas uji reliabilitas. Oke, terima kasih.